Kalau kamu pikir kelaparan itu ujian dari Tuhan, kamu salah besar. Di Indonesia, lebih dari 21 juta orang tidak tahu apakah besok bisa makan atau tidak. Dan ini tentu bukan terjadi di gurun tandus, tapi di negeri yang katanya subur makmur, gemah ripah, loh jinawi, Indonesia. Yang lapar bukan karena beras habis, tapi karena apalagi kalau bukan sistem distribusinya yang timpang. Karena mereka tidak punya kuasa atas lahan, alat, bahkan pasar. Tersebut dalam Quran surat Al-Balad ayat 14, Allah SWT berfirman, "Au it'amu fi yaumin dzi masghaba." Atau memberi makan pada hari kelaparan, pada hari ekonomi sedang porak-poranda. Dan mungkin di sebagian wilayah ada kekeringan. Itu kita punya kewajiban untuk memberi makan. Dan perintah ini dalam Quran surat Al-Balad ini menyiratkan bahwa dalam Islam nasi makan itu jihad. Nasi makan itu jihad. Kelaparan itu bukan nasib, itu akibat dari ketidakadilan, akibat dari ketimpangan. Dan sahih Islam tidak pernah membiarkan orang-orang kelaparan. Kalau kita tilik data di tahun 2023, Indonesia surplus 2 juta ton beras, tapi jutaan orang tetap merasa ataupun tetap kelaparan. Di banyak tempat di belahan Indonesia, khususnya di daerah pelosok. Petani yang menanam justru mereka paling sering tak mampu membeli beras. Ironi? Bukan, ini bukan ironi. Ini kekerasan struktural ketimpangan yang lahir dari kebijakan dan struktur ekonomi yang timpang. Bahwasanya ada harga gabah ditekan, pupuk mahal, 75% petani punya sawah di bawah setengah hektar, tengkulak kuasai rantai distribusi, dan tak ada jaminan kerja atau pensiun bagi petani. Kita berharap negara ini pulih dari ketimpangan ekonomi, khususnya di wilayah pangan. Dan Presiden Prabowo telah menggaungkan swasembada pangan di Indonesia. Maka ketika kamu merasa kamu adalah seorang petani, bertahanlah, please bertahanlah. Pertahankan lahanmu, itu bukan tanah biasa, itu harga dirimu, itu masa depan cucu-cucumu. Dan buat kita semua yang hidup dari hasil kerja mereka, sudah saatnya berhenti menganggap tani atau petani sebagai profesi murahan. Karena saat petani berhenti menanam, semua orang akan ikut lapar. Dan tak ada doa yang bisa menggantikan nasi. Jadi tetaplah menanam.